berharap kalian semua masih sehat, semangat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Tetapi sebelum ke situ, sebelum kita masuk materi, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan lagu yang sepenggal ini. Jalani hidup ini lewat bukit dan lembah, lewat gurun dan lautan, ku terjang badai taufan. Tak ku rasa menderita, walau miskin dan hina, ku serahkan harapanku di bawah salibmu. Dalam hidupku selalu ku dengar, dalam hidupku selalu ku dengar panggilan hidupku. Ku tahu ya Tuhan, padamu ku rasa bahagia, padamu ku rasa bahagia. Setiap hari ku lalui penuh syukur padamu, segalanya telah kau beri, hujan berkat melimpah. Ku kan tetap mengikuti panggilan-Mu ya Tuhan, ku serahkan segalanya di bawah salib-Mu. Dalam hidupku selalu ku dengar, dalam hidupku selalu ku dengar panggilan hidupku. Ku yakin ya Tuhan, padamu ku rasa bahagia, padamu ku rasa bahagia. Sekarang anak-anak ibu, mari kita satukan diri kita dengan berdoa. Mari sama-sama kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada hari ini kembali kami berkumpul dalam nama-Mu untuk bersama-sama mendalami firman-Mu dalam pelajaran agama hari ini. Bantulah kami ya Tuhan agar kami semakin menghayati firman-Mu dan kami semakin memahami akan panggilan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami akan bentuk-bentuk panggilan-Mu, sehingga kami nantinya dapat ikut ambil bagian dalam menanggapi panggilan-Mu dengan penuh sukacita. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran-Mu Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam lembaga perkawinan itu lebih banyak pilihan. Ya, dalam lembaga perkawinan lebih banyak pilihan. Panggilan hidup bakti dan imamat atau selibat merupakan panggilan yang khas. Seseorang yang berkenan untuk memenuhi panggilannya untuk hidup selibat. Karena kemauan sendiri demi kerajaan Allah. Siswa-siswa Ibu, dengan sakramen imamat atau tahbisan seseorang diangkat atau ditugaskan untuk mengembalakan gereja dengan sabda dan roh Allah. Sakramen tahbisan ini melantik seseorang untuk ikut serta dalam tugas perutusan Yesus Kristus. Mereka lah yang diangkat dan diakui sebagai wakil Kristus. Siswa-siswa Ibu kelas 9, dan untuk menjadi seorang imam pun ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Jadi ada itu 5 syarat khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang imam. Jadi syarat yang pertama itu adalah seorang pria normal yang telah menerima inisiasi Katolik. Jadi tidak ada di situ perempuan. Contohnya perempuan dia pengen sekali mau menjadi imam, berarti tidak bisa kan nak? Jadi harus memang betul seorang pria yang normal yang telah menerima inisiasi Katolik. Jadi di gereja Katolik itu ada 3 yang termasuk dikelompokkan yang namanya inisiasi, sakramen inisiasi. Ada itu 3. Yang pertama sakramen inisiasi itu adalah baptis. Ya, baptis. Jadi dia harus menerima sakramen inisiasi Katolik. Jadi itulah nama baptis secara Katolik. Yang kedua, menerima komuni. Dan yang ketiga, menerima sakramen krisma. Itulah yang termasuk yang Ibu katakan tadi, inisiasi, sakramen inisiasi. Ada 3, sakramen baptis, baru komuni, dan sakramen krisma. Lalu yang kedua, syarat yang kedua itu adalah belum dan tidak akan beristis seumur hidup. Jadi untuk menjadi calon imam dia belum pernah memiliki istri dan tidak akan memiliki istri kalau mau menjadi imam. Yang ketiga, menyelesaikan pendidikan filsafat, teologi, moral, dan hukum gereja atau pendidikan seminari, yaitu pendidikan bagi calon imam. Yang keempat, seseorang yang ingin menjadi imam harus sehat secara jasmani dan rohani. Jadi tidak boleh tidak sehat, harus memang betul sehat. Dan yang terakhir, yang kelima, mempunyai hidup rohani yang baik serta memiliki motivasi dan cita-cita yang kuat untuk menjadi imam. Jadi untuk menjadi imam ini tidak ada di sini yang namanya unsur dipaksa. Ya, kalau kita mau menjadi seorang imam, contohnya bagi laki-laki, memang betul dari niatmu sendiri dan motivasimu sendiri ataupun cita-citamu sendiri. Tidak ada dorongan dari siapa-siapa. Jadi anak-anak Ibu sekalian,
Menjadi seorang imam merupakan sebuah panggilan yang menuntut suatu konsekuensi, yaitu kesediaan untuk meninggalkan segala-galanya guna mengikuti Yesus. Dan juga perlu kita ketahui bahwa para rasul mendapat kuasa untuk merayakan perjamuan Tuhan dan juga mendapat kuasa untuk mengampuni dosa. Kuasa ini diteruskan oleh para penggantinya, yaitu para uskup, para imam. Para imam menerima kuasa dari para uskup untuk tugas merayakan perjamuan, atau sering kita dengar dengan kata ekaristi, dan juga memberikan pengampunan. Para imam memiliki tugas pokok, yaitu ikut ambil bagian dalam tugas Yesus. Pasti masih ada yang mengingatkan tugas Yesus. Yang pertama itu sebagai raja, nabi, dan imam. Itu masuknya di situ mengajar, menguduskan, dan memimpin. Anak-anak ibu sekalian, menjadi imam atau biarawan, biarawati, mereka juga memiliki janji atau mengucapkan 3 kaul, yaitu kaul ketaatan, kaul kemiskinan, dan kaul kemurnian. Ketiga kaul ini diucapkan dan ditaati oleh para imam biarawan atau biarawati agar pelayanan yang dijalankan dapat dijalankan secara penuh dan secara total. Baiklah anak-anak ibu,